Halo semuanya, perkenalkan saya Maradok Optinus Parolian Siotang, mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil simulasi dan analisis mengenai konsep dasar pemrosesan sinyal digital, yaitu konvolusi antara sinyal sinusoidal dan sinyal kotak, atau square wave, serta analisisnya dalam domain waktu dan frekuensi menggunakan MATLAB. Sebelum masuk ke hasil konvolusi, mari kita bedah terlebih dahulu dua sinyal parameter yang digunakan sebagai input dalam simulasi ini. Yang pertama itu sinyal sinusoidal murni dengan frekuensi sebesar 10 Hz dan amplitudonya itu 1. Sinyal kedua adalah sinyal kotak atau square wave dengan frekuensi sebesar 5 Hz dan amplitudo 1. Kedua sinyal ini dibangkitkan dengan frekuensi sampling atau fs sebesar 1000 Hz dengan durasi terbatas selama 1 detik. Ini tampilan domain waktunya. Kedua sinyal tersebut dikonvolusikan, terbentuklah sebuah sinyal baru yang kita sebut sebagai sinyal K. Secara matematis, konvolusi dua sinyal berdurasi masing-masing 1 detik akan menghasilkan sinyal baru durasi total sekitar 2 detik. Bisa kita lihat pada plot domain waktu di layar ini. Sinyal K membentuk pola isolasi sinusoidal yang dibungkus oleh selubung atau envelope berbentuk segitiga. Amplitudo sinyal terus meningkat dan mencapai titik puncak tepat di tengah grafik. Ini ya, di tengah grafik, atau sekitar detik ke 1. Detik ke 1 ini pas di tengah dia. Nah, saat kedua sinyal saling tumpang tindih secara penuh sebelum akhirnya melandai kembali. Selanjutnya kita akan melihat dulu sinyal grafik domain frekuensi ini. Selanjutnya, untuk melihat kandungan informasi di dalam ini, kita mentransformasikan sinyal K ke dalam domain frekuensi menggunakan fast Fourier transform atau FFT. Berdasarkan hasil komputasi, berikut adalah poin-poin penting yang berhasil diidentifikasikan. Yang pertama itu amplitudo minimum dan maksimum. Di domain waktu, amplitudo bergerak dari nilai minimum min 31,82 hingga maksimumnya 31,82. Sedangkan di domain frekuensi, amplitudo maksimumnya adalah 17,91. Yang kedua itu rentang frekuensi. Dapat kita lihat di sini juga ada dia di sini, domain waktu, domain frekuensi, dan rentang frekuensi. Yang kedua, rentang frekuensi minimum dimulai dari 0 Hz hingga frekuensi maksimum mencapai 499,75 sesuai dengan batas Nyquist. Ini ya, di sini. Nah, di yang ketiga itu frekuensi dominan. Menariknya, frekuensi dominan ini yang muncul bukan tepat di 5 Hz atau 10 Hz, melainkan bergeser di angka 4,5
Hz dan 5,50 Hz. Dapat kita lihat di sini juga frekuensi dominannya.